Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan serta mensimulasikan serangan dari XSS. Sebelumnya anggota dari kelompok 4 sendiri ada Nova Firmansyah, ada Nova Iksam, ada Nova Sriati, ada Rifki Ramadhani, dan ada Faiz Aulia. Nah, sebelumnya kami akan menjelaskan apa sih XSS itu. XSS adalah singkatan dari cross-site scripting, di mana itu adalah sebuah eksploitasi keamanan di mana penyerang menempatkan malicious client and kode ke laman web. Nah, serangan XSS sendiri beberapa tahun terakhir kebanyakan menyerang sebuah website besar. Tujuan dari XSS sendiri adalah untuk mengambil data penting, mengambil cookie dari user, atau mengirimkan suatu program yang dapat merusak user. Namun seakan-akan penyebabnya adalah dari web itu sendiri. Untuk tools yang digunakan sendiri yaitu kita menggunakan Firefox beserta dari DVWA. Selanjutnya, untuk cara kerja dari XSS sendiri, bekerja untuk mengeksekusi skrip berbahaya di browser korban dengan cara memasukkan kode berbahaya ke dalam halaman web atau web aplikasi yang sah. Umumnya, serangan ini dilakukan menggunakan JavaScript, lalu FAVB script, ActiveX, Flash, dan bahasa sisi klien lainnya. Nantinya, penyerang akan menghubungi para korban melalui forum, kolom komentar, hingga message board dengan mengunggah link untuk membuat script yang berbahaya. Ketika korban mengklik link tersebut, script mulai menyerang dan menyamar sebagai korban. Melalui cara ini, para hacker dapat mengetahui data-data milik korban. Sehabis itu ada XSS reflected. Reflected XSS terjadi ketika script berbahaya disisipkan melalui URL dan dieksekusi ketika pengguna mengklik URL tersebut. Misalnya, penyerang mengirimkan email yang berisi tautan ke website ternama, tetapi link tersebut dimodifikasi sedemikian rupa sehingga berisi script berbahaya. Link tersebut mungkin tampak seperti kurang lebih seperti ini. Lalu ketika penerima email mengklik tautan, website akan mencoba menampilkan pesan error yang berisi script berbahaya yang kemudian dieksekusi dan mencuri cookies pengunjung. Yang selanjutnya, cara mencegah terjadinya serangan XSS. Yang pertama, periksa keamanan situs. Nah, kita harus memastikan bahwa halaman yang membagikan konten secara dinamis tidak mendukung tag yang tidak diinginkan, seperti filtering, validasi, hingga encoding. Yang kedua, mengadopsi crossing boundaries policy. Nah, adanya crossing boundaries policy ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan informasi login sebagai bentuk autentikasi. Yang ketiga, ada menambahkan SDL atau Security Development Lifecycle. Dengan menambahkan SDL ini, aplikasi web dapat membatasi jumlah kesalahan coding dan pelanggaran keamanan. Tidak hanya itu, SDL juga bisa membantu pengembang untuk membangun perangkat lunak yang aman dan terhindar dari serangan XSS. Yang terakhir yaitu edukasi dan pelatihan. Bagi seorang developer, memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang serangan XSS dan bagaimana cara mencegahnya sangatlah penting. Dengan pengetahuan ini, developer dapat mendesain dan membangun aplikasi yang lebih aman. Pada bagian ini, saya Naufal akan mempraktikkan serangan XSS Reflection. Sebelumnya, saya akan share screen terlebih dahulu. Pada kali ini saya akan masuk ke Kali Linux. Ini saya sudah masuk ke DVWA. Kemudian masuk ke DVWA Security. Ini sudah dibuat low. Sudah low kan ya. Kemudian kita masuk ke XSS Reflection. Pada bagian ini terdapat URL seperti ini. Saat kita memasukkan username di sini, akan masuk ke URL di sini. Misal menggunakan user. Nah, nama user akan tertera di URL. Kemudian jika kita melihat source code-nya, ini, maka akan melakukan
print dari pendapat hasil getName yang sudah kita dapatkan tadi. Karena langsung melakukan pencetakan, di sini di Echo ini, maka kita bisa melakukan perubahan kode. Misal contoh di sini saya inspect. Nah, pada bagian user ini, nah ini user di sini dicetak. Jika kita memasukkan misal B user, maka akan terjadi perubahan huruf tebal pada user. Jika melakukan submit, ini URL juga akan berubah. Terus di sini di scriptnya akan terjadi B user ini, sehingga akan berubah ini. Jika kita memasukkan script, misal script ini, script JavaScript untuk mendapatkan cookie, maka kita akan mendapatkan cookie. Nah, jadi seperti ini. Untuk praktik, sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.